Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Windiasari. Saya adalah guru mapel sejarah kebudayaan Islam. Berikut adalah video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 semester 1 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Upaya dengan mengadakan video ini untuk memenuhi syarat saya untuk mengikuti ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan mengabsen dulu ya. Coba lihat kanan kirinya. Temanmu ada yang tidak masuk ke hari ini? Gak ada. Masuk semua. Masuk semua ya hari ini, tidak ada yang sakit. Nah, kalau kita kan sudah mulai masuk nih pembelajaran pertama. Liburan kalian kemana? Seru tidak? Seru. Semua pergi kemana? Nah, liburannya sudah selesai ya. Kita sekarang mulai untuk belajar. Nah, jadi untuk pembelajaran pertama kita belajar sejarah kebudayaan Islam tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, jadi kita mulai belajar. Yuk kita buka bukunya dulu. Pembelajaran, jadi Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran untuk hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan siswa dapat menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan benar. Dan tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengomunikasikan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan tepat. Anak-anak, kita akan mengamati video upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Jadi siapkan catatannya, jika ada yang perlu dicatat silahkan catat dan tolong perhatikan video yang ada di depan dengan fokus. SKI kelas 5 semester 1 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Baik, sebelum belajar mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah yang pertama adalah pembinaan dalam bidang agama. Pembinaan dalam bidang agama ini adalah Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu apa? Yaitu membangun masjid. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun oleh Rasulullah, Nabi Muhammad ini menggunakan Masjid Nabawi untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, masjid sebagai pusat peribadatan. Yang kedua, masjid sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, masjid sebagai pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad. Dan yang keempat, pembinaan pada masyarakat Madinah. Yang kedua adalah pembinaan dalam bidang sosial. Nah, pembinaan dalam bidang sosial yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah dan untuk membela Islam, serta penghapusan perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah yang sudah menjadi tradisi pada zaman itu. Setelah Nabi Muhammad dapat mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, ini ada isi perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansor. Isi perjanjiannya antara lain, yang pertama, mereka kaum Muhajirin dan kaum Ansor adalah umat yang satu. Yang kedua, kaum Muhajirin dan Ansor ini harus saling bekerja sama. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya sesama mukmin. Dan yang keempat, orang mukmin harus melawan orang yang berbuat zalim. Madinah adalah pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, usaha yang dilakukan Nabi Muhammad dalam pembinaan bidang ekonomi ini adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Pembinaan dalam bidang ekonomi tadi adalah mengatur perdagangan dengan baik. Nah, ini ada aturan dalam berdagang yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, dalam berdagang itu dilarang bersumpah palsu. Yang kedua, dalam berdagang itu tidak boleh menggunakan riba. Yang ketiga, dalam berdagang itu harus dengan benar dan jujur. Dan yang keempat, dalam berdagang itu tidak boleh menimbun dan monopoli barang. Guru lanjutkan, menetapkan pertahanan yang paling utama dalam sebuah negara adalah kekuatan iman dan akidah. Dan yang kedua, usaha Nabi Muhammad adalah menetapkan dustur atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Kebebasan rakyat dijamin sepenuhnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. Dan yang keempat adalah mengembangkan sikap toleransi antara umat beragama. Tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah, semoga yang kita Tadi kalian sudah melihat video tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nah, untuk sebelum Ibu lebih lanjut, ada pertanyaan? Oh ya, silakan Zahra. Tadi kan di dalam video Muhammad tentang apa sih? Tentang bidang ekonomi, pedagang harus jujur. Sedangkan kebanyakan saat ini pedagang tidak jujur dalam pedagang. Bagaimana solusinya? Nah, jadi begini ya. Jika kalian menemukan seorang pedagang ya yang tidak jujur, ataupun entah itu paman kita ataupun saudara kita dan teman kita sedang berdagang, kalau mereka tidak jujur, kita sebagai saudaranya ya, saudara sesama Islam, coba tolong saling mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Karena apa? Tahu kan kalau perbuatan yang salah itu kita akan mendapat dosa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan membuat kelompok karena ini pemotongan 17, jadi kita bikin 3 kelompok. Ada yang 6, ada yang 5. Ya, jadi ini untuk kelompok 1, so silakan menghadap. Ini kelompok 2, silakan menghadap, dan kelompok 1. Jadi silahkan nanti ini ada kisah teladan dari Nabi kita. Coba kalian baca ya dan diskusi hasil dari kisah teladan Nabi tersebut. Sok silahkan. Karena waktunya sudah habis ya.
Saya dari kelompok 1 akan membacakan satu tempat berlangsungnya peristiwa Madinah, yaitu kota Madinah. Ya, benar. Yang kedua, Sikap Yahudi buta terhadap Rasulullah, yaitu kasar terhadap Rasulullah. ya, benar. Yang ketiga, Sikap Rasulullah terhadap Yahudi buta, yaitu berbuat baik kepada Yahudi buta. ya, benar. Yang terakhir, Teladan yang bisa diambil, yaitu biarpun mereka jahat, kita harus baik sesuai ajaran Rasul. ya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang kedua, silakan yang mau mewakili maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau mempresentasikan jawaban. Yang pertama, tempat berlangsungnya peristiwa, yaitu kota Madinah. Ya, benar. Yang kedua, Sikap Yahudi buta terhadap Rasulullah, yaitu kasar terhadap Rasulullah. ya. Selanjutnya, Sikap Rasulullah terhadap Yahudi buta, yaitu berbuat baik kepada Yahudi buta. ya, benar. Teladan yang bisa diambil, kita harus berbuat baik kepada siapapun meskipun mereka jahat terhadapku. Oke, jawabannya benar semua. Tepuk tangan. Terakhir, siapa yang mau mewakili? Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban. Yang pertama, tempat berlangsungnya peristiwa, yaitu kota Madinah. Ya, benar. Sikap Yahudi buta terhadap Rasulullah, yaitu kasar terhadap Rasulullah. Sikap Rasulullah terhadap Yahudi buta, yaitu berbuat baik kepada Yahudi buta. Ya. Teladan yang bisa diambil, yaitu berbuat baiklah walau mereka jahat. Ya, benar. Tepuk tangan. Ya, berarti kan memahami ya semuanya. Jadi dari kisah teladannya Nabi tersebut tentang seorang Yahudi buta ya yang sudah berbuat kasar kepada Nabi, tetapi Nabi tetap baik hati dan mau menolong hingga Nabi pun selalu menyuapi si Yahudi buta tersebut. Jadi teladan yang kita ambil dari kisah ini adalah berarti kita tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun ya, dan kita juga harus berbuat baik kepada siapapun ya. Nah, karena materi untuk sekarang sudah selesai, nah Ibu mau menginformasikan untuk materi minggu selanjutnya ya. Untuk materi minggu selanjutnya yaitu tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim ya. Jadi anak-anak sekarang posisinya kita seperti semula ya. Oke, sebelum kita berdoa ya, masih semangat kan nih hari ini? Kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Oke, teman-teman. Oke, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Tiga. Tidak berdoain.
warahmatullahi wabarakatuh.